Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah hasil diskusi dari ruang kolaborasi modul 1.2 yakni mengenai nilai dan peran guru penggerak. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan kelompok diskusi kami. Yang pertama adalah Ibu Santi Oktaviani dari SMP Negeri 1 Karangampel. Yang kedua, Ibu Nur Faujianti dari SMA Negeri 1 Kedokan Bunder. Yang ketiga, Bapak Randi Ibnu Hamdan dari SMP Negeri 1 Anjatan. Dan saya sendiri Linda Listiani dari SMP Negeri 1 Sukrah. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 10 kelas 070 yang difasilitatori oleh Bapak Gianto. Nilai-nilai guru penggerak. Ada 5 nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Di antaranya adalah berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, terdapat 5 peran dari guru penggerak, diantaranya adalah yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Yang keempat, menjalin kolaborasi antar guru. Dan yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Selanjutnya, kami akan memaparkan peran dan nilai yang melekat pada kami. Yang pertama, saya sendiri Linda Listiani. Peran yang melekat pada saya adalah menjalin kolaborasi antar guru dan menggerakkan komunitas praktisi. Dengan nilai yang diangkat diantaranya kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Berikut ini adalah kegiatan yang pernah saya lakukan, diantaranya narasumber pelatihan PMM, koordinator dan konseptor kegiatan P5, moderator dan narasumber webinar komunitas MGMP. Sementara itu, strategi atau penguatan yang saya lakukan untuk mendukung peran saya diantaranya adalah yang pertama, mengikuti berbagai webinar yang bisa menguatkan tanggung jawab yang sudah diberikan oleh atasan. Yang kedua, membaca berbagai sumber, artikel, buku yang up to date agar mengikuti perkembangan informasi pendidikan. Dan yang ketiga, menjalin interaksi antar sesama guru lintas sekolah untuk mendapatkan pengalaman yang sudah terrealisasi di sekolah lain. Selanjutnya, mari kita simak peran dan nilai lainnya dari rekan saya berikutnya. Santi Oktaviani, peran yang dimiliki menjadi pemimpin pembelajaran. Sedangkan nilai yang dimiliki yaitu berpihak pada murid dan inovatif. Kegiatan yang dilakukan yaitu pembelajaran praktikum di laboratorium, pembelajaran dengan media kartu gambar klasifikasi, dan pembelajaran outdoor yaitu pengamatan dengan fitur Google Lens. Strategi penguatannya, yang pertama, membuat perencanaan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan metode pembelajaran yang menarik. Yang kedua, menciptakan kegiatan pembelajaran inovatif dengan berbagai sumber dan media pembelajaran. Yang ketiga, menciptakan strategi baru dalam rangka meningkatkan motivasi belajar murid. Nur Faujianti, peranan yang saya lakukan adalah menjalin kolaborasi antar guru dan nilai guru penggerak yang saya miliki adalah kolaboratif dan berpihak pada murid. Kegiatan yang pernah saya lakukan diantaranya yaitu menjadi anggota tim peningkatan angka melanjutkan ke PTN, menyusun jadwal kelas inspirasi baik narasumber dari dalam maupun luar sekolah, kemudian memberikan informasi terkait SNPMB dan menjadi motivator dalam kelas inspirasi, serta berkolaborasi dengan wali kelas dan orang tua murid
terkait minat siswa dalam hal pengembangan karir, sehingga dapat membuka wawasan bagi orang tua murid serta tergerak untuk mendukung minat anaknya. Strategi penguatan yang saya lakukan yaitu yang pertama, terus mencari informasi terbaru terkait pemberian layanan bimbingan konseling sehingga semakin matang dan mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, melakukan layanan konseling berkelanjutan kepada murid sampai murid menentukan sendiri dalam hal pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan berkomunikasi efektif agar kolaborasi yang dijalin semakin baik dan memberikan kebermanfaatan yang terus-menerus. Randi Ibnu Hamdan, peran yang dimiliki, menjadi pemimpin pembelajaran, nilai yang dimiliki, kolaboratif dan berpihak pada murid. Kegiatan yang dilakukan, yang pertama, kolaborasi pembina OSIS dengan pembina ekskul untuk membuat kegiatan yang berdampak positif. Yang kedua, mengaitkan materi pelajaran dengan hobi masing-masing. Dan yang ketiga, pembelajaran dengan media yang menyenangkan. Strategi penguatan. Yang pertama, merangkul partisipasi semua pemangku kepentingan dan membangun jejaring kerjasama yang memperkuat dukungan terhadap proses pembelajaran. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang memotivasi, inklusif, dan memberdayakan. Dan yang ketiga, memahami dan berusaha masuk ke dunia anak agar tercipta atmosfer di mana setiap siswa merasa dihargai dan didukung. Peran dan nilai bersama. Dalam merancang sebuah kegiatan, kami memilih peran menggerakkan komunitas praktisi dengan nilai inovatif dan kolaboratif. Adapun rancangan kegiatannya yaitu mengadakan IHT, in-house training, penggunaan teknologi dalam perencanaan pembelajaran. Dalam kegiatan IHT yang kami rancang, seluruh tahapan kegiatan akan berbasis IT, seperti perencanaan pembelajaran, bisa menggunakan aplikasi Canva, need analysis, dan lain-lain. Pelaksanaan pembelajaran bisa menggunakan Wordwall. Pembuatan soal bisa menggunakan ChatGPT. Evaluasi pembelajaran bisa menggunakan Quizzes, Evalbi, dan lain-lain. Dalam membuat produk, membuat label atau poster, bisa menggunakan Canva. Video menggunakan CapCut. Adapun media belajar, menggunakan Infocus, laptop, dan lain-lain. Serta sumber belajar berasal dari buku paket dan internet. Tahap perencanaan in-house training. Latar belakang. Minimnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran di tengah gempuran AI atau Artificial Intelligence. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan kecerdasan buatan. Tujuan: memaksimalkan potensi guru dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Sasaran: guru beserta stakeholders yang ada di sekolah. Anggaran, dana swadaya dari peserta IHT. Waktu yang dibutuhkan, dilaksanakan selama 3 hari. Refleksi yang dilakukan setelah IHT. Yang pertama, kendala yang dihadapi saat menggunakan teknologi. Yang kedua, tingkat kepuasan siswa dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, efektivitas penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Terima kasih. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.